Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang jenis-jenis kerusakan pada buah apel, faktor-faktor kerusakannya, serta cara mencegahnya. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siti Fadila Ramadhani, Yeremia Jidira Sandi, Sri Nur Hidayah Kahar, Nadia Elizabeth Wijaya, Sifra Oktaviana, Nurmiadi, dan terakhir Andi Husnul Khotimah. Jadi yang pertama itu tanda-tanda kerusakan pada apel. Apa saja tanda kerusakannya? Yang pertama itu kulit keriput. Apel sudah mulai tak layak dimakan jika kulitnya mulai keriput. Ini tanda apel sudah terlalu lama dibiarkan di suhu ruangan sehingga kehilangan kandungan air dan kesegarannya. Dan yang kedua itu muncul titik coklat atau kehitaman. Banyaknya mikroorganisme di sekitar apel pasti perlahan akan menumbuhkan jamur dan mempengaruhi daging buah apel. Ketika buah apel ditumpuk begitu saja, dibiarkan disimpan di dalam kresek atau plastik, biasanya akan lembab dan mempercepat apel busuk. Yang ketiga itu berubah warna. Apel yang sudah terlalu lama biasanya juga akan berubah warna. Misalnya pada apel hijau yang kemudian berubah ke kuningan. Meski tampilannya masih bagus, namun ini tanda apel yang sudah tidak segar. Yang keempat itu rasa yang aneh. Beberapa apel yang sudah terlalu lama akan kehilangan rasa manisnya dan berubah jadi hambar sehingga tak enak dimakan. Apel yang terlalu lama disimpan di tempat berbau juga akan mengalami perubahan rasa. Dan yang kelima itu ada perubahan tekstur. Bukan hanya menjadi benyek, tapi apel juga tidak segar, bisa mengalami kisut dan kering dan karena kandungan airnya berkurang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kerusakan pada buah apel. Kerusakan pada buah apel dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kerusakan fisiologis, yakni kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi yang dikatalisasi oleh enzim. Misalnya, enzim yang bekerja dalam reaksi katabolik atau pembongkaran. Dengan adanya reaksi pembongkaran ini, maka jumlah energi yang terdapat pada jaringan buah menjadi berkurang. Akibatnya, buah lama-kelamaan menjadi rusak dan busuk. Tanda-tanda lainnya ialah seperti penurunan berat, tekstur, dan aroma. Yang kedua itu kerusakan mikrobiologis atau biologis, yakni kerusakan yang terjadi akibat serangan jamur. Jamur cemara mikrobia yang sering menjadi penyakit pada berbagai jenis buah. Misalnya, infeksi laten antraknos pada berbagai macam buah-buahan yang disebabkan oleh mikrobia Colletotrichum gloesporioides. Kerusakan yang ketiga yakni kerusakan mekanis, yaitu kerusakan yang terjadi apabila dalam proses pemanenan, transportasi maupun pengangkutan tidak dilakukan dengan hati-hati. Akibatnya akan menyebabkan buah menjadi luka pada kulit luar dan memar. Dengan demikian, maka akan mempercepat kerusakan lainnya, seperti kerusakan fisiologis maupun kerusakan mikrobiologis, karena mikroba menjadi mudah masuk ke dalam daging buah. Kerusakan yang keempat yaitu kerusakan fisis. Nah, kerusakan fisis merupakan kerusakan yang lebih banyak terjadi karena disebabkan oleh suhu tinggi atau heat injury atau terlalu rendah chilling injury, yang masing-masing dapat menyebabkan kerusakan, misalnya noda ataupun bercak-bercak coklat pada bagian kulit buah. Selain itu, pada penyimpanan yang terlalu rendah, tingkat kelembabannya yang kurang dari 80% akan mempercepat proses transpirasi, sehingga buah itu akan menjadi khusus. Untuk kerusakan terakhir yaitu kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi itu merupakan kerusakan yang kerap kali terjadi dalam proses pengolahan. Misalnya pada proses pengirisan buah apel yang dibiarkan saja, maka akan timbul warna coklat akibat reaksi pencoklatan enzimatis. Saya akan memaparkan kerusakan yang disebabkan oleh penyakit pada buah apel. Yang pertama ada embun tepung, merupakan penyakit jamur yang muncul sebagai lapisan putih tepung pada daun tanaman. Yang kedua ada bercak daun, merupakan penyakit yang sering terjadi pada tanaman apel. Gejalanya terlihat pada daun berusia 4-6 minggu setelah peromposan. Peromposan itu sendiri yaitu kegiatan memotong ranting dan daun yang tidak produktif. Yang ketiga ada busuk buah. Penyakit ini cepat menyebar sehingga tanaman berpotensi gagal panen. Yang keempat ada busuk akar, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur seperti di kutip. Nah, setelah mempelajari tentang tanda-tanda kerusakan pada apel, jenis-jenis kerusakan pada apel, dan faktor utama penyebab kerusakan pada apel, selanjutnya kita akan membahas tentang
bagaimana cara mencegah kerusakan pada apel dengan pengawetan. Salah satu pengawetan yang sering digunakan adalah edible coating. Edible coating ini merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, kemudian dibuat untuk produk pangan. Edible coating ini merupakan lapisan pelindung tambahan untuk sayur dan buah-buahan segar yang memiliki efek sama dengan atmosfer termodifikasi dalam menyesuaikan komposisi gas internal. Nah, adapun keuntungan menggunakan edible coating pada buah-buahan segar adalah mampu menurunkan AW permukaan bahan sehingga kerusakan akibat mikroorganisme dapat dihindari. Kemudian memperbaiki permukaan bahan sehingga dapat menyebabkan buah itu terlihat mengkilap. Yang terakhir itu mengurangi kontak permukaan bahan dengan oksigen bebas yang dapat menyebabkan kekerutan pada buah apel. Adapun sifat-sifat edible coating menurut Arpani Toyani dan Goris adalah yang pertama, memiliki sifat penghalang yang baik untuk air, uap air, O2, CO2, dan gas etilen. Kemudian meningkatkan penampilan dan penanganan kerusakan secara mekanis untuk menjaga struktur dan warna pada buah maupun sayuran. Yang ketiga, mengandung komponen aktif seperti antioksidan, vitamin yang dapat meningkatkan komposisi nutrisi pada buah dan sayuran tanpa mengurangi kualitasnya. Yang keempat itu memberikan perlindungan pada buah dan sayuran dan meningkatkan umur masa simpannya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai lapisan untuk edible coating. Lapisan untuk edible coating dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hidrokoloid. Saat ini hidrokoloid digunakan dalam berbagai macam larutan pelapis untuk melapisi dan mengendalikan warna, tekstur, rasa, dan umur simpan dari buah dan sayuran. Hidrokoloid bertindak sebagai pengemulsi karena dapat menstabilkan. Hidrokoloid dibagi menjadi edible coating yang berbasis polisakarida dan yang berbasis protein. Sebagian besar edible coating yang berbasis polisakarida diaplikasikan pada buah dan sayuran segar untuk menciptakan kondisi atmosfer yang dimodifikasi untuk mengurangi tingkat respirasi. Edible coating yang berbasis protein terdiri dari sifat penghalang yang sangat baik untuk aroma, minyak, dan oksigen, serta memberi kekuatan namun tidak efektif untuk kelembapan. Lapisan edible coating yang kedua yaitu lipid. Edible coating yang berbasis lipid digunakan sejak bertahun-tahun untuk pengawetan buah dan sayuran karena memberi kesan mengkilap dan glossy pada makanan. Bahan pelapis berbasis lipid yang paling umum adalah lilin karena buah, lilin lebah, lilin parafin, dan minyak mineral atau nabati. Lapisan lilin mengandung sifat penghalang kelembapan yang sangat baik dibandingkan dengan lapisan yang berbasis lipid dan berbasis non-lipid lainnya. Lapisan edible coating yang ketiga yaitu komposit. Film komposit atau multikomponen dan pelapis mengandung kombinasi protein, polisakarida, dan bahan berbasis lipid. Ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanik, kelembapan, dan sifat penghalang gas dari pelapis edible. Ada beberapa teknik aplikasi edible coating. Yang pertama yaitu pencelupan atau dipping. Biasanya teknik ini digunakan pada produk yang memiliki permukaan kurang rata. Setelah pencelupan, kelebihan bahan coating dibiarkan terbuang. Produk kemudian dibiarkan dingin hingga edible coating menempel. Teknik ini telah diaplikasikan pada daging, ikan, produk ternak, buah, dan sayuran. Teknik yang kedua yaitu penyemprotan atau spraying. Teknik ini menghasilkan produk dengan lapisan yang lebih tipis atau seragam daripada teknik pencelupan. Teknik ini digunakan untuk produk yang mempunyai dua sisi permukaan. Teknik yang ketiga yaitu pembungkusan atau casting. Teknik ini digunakan untuk membuat film yang berdiri sendiri, terpisah dari produk. Teknik ini diadopsi dari teknik yang dikembangkan untuk non-edible coating. Teknik yang keempat yaitu pengolesan atau brushing. Teknik ini dilakukan dengan cara mengoles edible coating pada produk. Pengolesan dilakukan dengan bantuan kuas. Apel yang sudah diiris akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena adanya reaksi oksigen di udara dengan enzim polifenol oksidase yang ada di dalam daging apel. Proses oksidasi ini menyebabkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan zat warna melanin. Melanin yang merupakan pigmen warna gelap jadi penyebab berubahnya warna pada daging apel. Proses perubahan warna ini disebut enzimatic browning. Perubahan warna pada apel
bisa dilakukan dengan beberapa cara, seperti menuangkan gula atau sirup pada apel. Hal ini mampu mengurangi penyebaran oksigen di permukaan apel. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan menggunakan sari lemon yang mengandung antioksidan untuk memperlambat proses enzimatik. Kemudian apel juga bisa dipanaskan di air mendidih selama 5 menit, tapi hal ini bisa membuat tekstur apel itu berubah. Kemudian selanjutnya yaitu memakai minuman berkarbonasi. Minuman berkarbonasi mengandung asam sitrat yang dapat digunakan untuk mencegah apel menjadi coklat. Seperti pada video di samping, contoh pada video di samping yaitu Coca-Cola. Fungsinya untuk mencegah oksidasi. Rendam apel di dalam larutan Coca-Cola selama 1 menit, lalu bilas atau ditiriskan. Kemudian selanjutnya yaitu bungkus dalam plastik. Inilah metode termudah dengan dibungkus daging apel akan terhindar dari udara sehingga apel tetap segar. Metode ini efektif pada buah apel yang dibelah dua, serta perhatikan jangan sampai ada udara yang terperangkap dalam plastik. Pemberian pupuk yang mengandung kalsium. Kalsium dibutuhkan tanaman apel sebagai bahan penguat dinding sel, serta perekat antara dinding-dinding sel yang lebih kuat dan sehat. Selain itu, kalsium sangat penting untuk titik tumbuhan tanaman seperti pucuk, baru, dan ujung-ujung akar. Dengan mengaplikasikan pupuk yang mengandung kalsium, sel taneman buah apel akan memiliki daun simpan yang lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.